Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan Fadlin Alnanafi Adibrata dengan kode ASLab FN. Di sini akan menjelaskan tentang sistem tiga fasa pada praktikum rangkaian listrik semester ganjil 2025-2026. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu bahwa kita akan menjalani tiga tahap pembelajaran. Itu tahap pertama yaitu polifasa, pembangkitan, dan beban. Nah, polifasanya bakal kebagi jadi dua bagian seperti yang kalian lihat, terus pembangkitan juga bakal jadi keempat bagian, beban juga bakal kebagi jadi empat bagian juga. Nah, langsung masuk ke polifasa nih. Nah, masuk ke polifasa, sebelum kita masuk ke polifasa, kita harus tahu dulu definisi fasa itu sendiri. Dalam kelistrikan, fasa merupakan perubahan tegangan atau arus terhadap waktu yang direpresentasikan dalam bentuk sudut. Nah, beda dari yang lain, kalau misalkan di fasa itu representasi dalam bentuk sudut. Bisa dilihat nih, di fasa pada sinyal AC pada sistem dua fasa, itu representasi perbedaannya itu sebanyak 90 derajat, dan ini itu direpresentasikan dalam bentuk sudut. Nah, sebenarnya di fasa itu juga itu ada dua bentuk representasi, yaitu ada bentuk time domain, ada phasor domain. Bedanya di mana sih emangnya? Bedanya adalah di eh, detail variabel yang ada pada bentuk representasinya. Contoh, pada time domain itu ada amplitudo. Amplitudo itu apa sih, Bang? Amplitudo itu nilai tertinggi dari titik nol. Maksudnya ketika dia mencapai bukit, ini kan nilai tertinggi kan. Terus habis itu nilai bukit juga ini, nilai lembah, sorry, itu juga kan tertinggi. Nah, ini itu nilai amplitudonya. Nah, amplitudonya ini jadi FM. Ini ini karena nilainya bakal sama juga, jadi nilai bakal ngerepresentasi FM. Terus habis itu eh, omega theta ini omega bakal jadi 2 pf. F-nya itu frekuensi sistem. Frekuensi sistem si gelombang sinyal AC yang digunain ya. Biasanya F itu di Indonesia itu pakai 50 Hz. Jadi seperti yang kalian tahu juga, satuan frekuensi itu pakai Hz. Nah, di sini juga ada keterangan theta. Ini itu besar sudut fasanya. Nah, kalau di fase domain itu jauh lebih simpel. Jadi dia nggak pakai cos, terus dia juga nggak pakai omega theta juga. Dia langsung belak-belakan dengan amplitudonya dan juga besar sudut si eh, gelombang sinyal AC-nya, besar sudut si fasanya gitu. Nah, dalam matematis, fasa itu merupakan ukuran dari perbedaan waktu relatif antara dua gelombang sinusoidal AC. Nah, seperti contoh yang tadi gue jelasin juga, kalau di eh, sinyal AC sistem dua fasa ini itu kan ada perbedaan fasa, yaitu ada satu fasa itu dia mulai dari 0 derajat, ada fasa B itu mulai dari 90 derajat. Jadi di sini kan ada dua perbedaan nih, yaitu 90 derajat seperti yang tadi gue bilang. Nah, ini itu beda fasanya, besar beda fasanya antara fasa B dan fasa A gitu. Oke, lanjut ke bagian 2. Masuk ke bagian sistem polifasa. Karena kita udah ngerti nih fasa itu apa, maka kita bisa masuk ke polifasa. Karena polifasa itu ternyata kombinasi antara dua atau lebih tegangan dengan besar yang sama dan frekuensinya yang sama juga. Nah, kata kuncinya di tegangan yang sama dan juga frekuensi yang sama. Tetapi ada syaratnya, yaitu terpisah satu sama lain dengan sudut fasa yang sama. Maksudnya gimana sih, Bang? Contoh di sistem tiga fasa ini bisa kita lihat nih. Kan tadi gue udah bilang kalau misalkan amplitudo itu bisa dilihat dari bukitnya nih. Nah, kita lihat di bukit gelombang A dan gelombang B itu sama nggak? Ternyata sama. Terus habis itu di gelombang C itu sama juga ternyata. Maka besar tegangannya itu sama. Dan kita juga bisa ngelihat frekuensinya nih dalam satu kedudukan, dalam satu waktu, kita ngelihat kalau di gelombang pertama itu ada dua bukit. Ada bukit satu, ada bukit dua. Terus nanti di gelombang kedua itu ada dua bukit juga, bukit satu sama bukit dua. Terus nanti di gelombang ketiga itu ada bukit satu, ada bukit dua juga. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tiga gelombang ini punya frekuensi yang sama. Tapi syaratnya juga terpenuhi yang lain. Kalau misalkan dia itu punya beda fase yang sama antara ketiganya. Fase pertama itu 0, fase kedua itu 120, maka beda fasanya itu 120 derajat. Terus fase kedua itu mulai dari 120, terus fase ketiga mulai dari 240. Maka bedanya juga itu 240 derajat. Maka
ini itu memenuhi dalam bentuk memenuhi syarat untuk menjadi sistem polifasa, yaitu dengan tegangan sama, frekuensi sama, tetapi terpisah satu sama lain dengan sudut fasa yang sama. Nah, itu namanya sudut pisah 120 derajat ini, terus 120 derajat ini juga ini namanya sudut pisah. Nah, itu tergantung dari jumlah fasanya. Nah, cara ngitungnya gimana Bang? Bisa pakai rumus yang ini. Contoh, pada sistem tiga fasa ini, itu kan pakai tiga fasa. Maka 360 dibagi 3 itu sama dengan 120 derajat. Maka sudut pisahnya antara fasa satu dengan fasa yang lain itu 120 derajat. Nah, tapi di sini sebenarnya ada pengecualian lah. Jadi kalau misalkan di sistem dua fasa, itu dia langsung eksak ke 90 derajat. Kenapa? Karena ini acuannya itu bukan rumus beda sudut fasa lagi, tapi lebih ke efisiensi, efisiensi sistem listrik, sistem mesin listrik, mesin, aduh sorry ya tulisan jelek banget, sistem listrik ya kebaca lah ya. Jadi lebih acuannya bukan ke rumus beda sudut fasa, tapi lebih ke efisiensi penggunaan sistem dua fasa pada mesin listrik. Jadi acuannya ke sana bukan lagi rumus yang tadi. Lanjut. Kalau di pembangkitan juga, karena ini beda kan, satu fasa yang sama tiga fasa pasti juga eh, strukturnya agak beda sedikit, walaupun sebenarnya sama-sama aja, yaitu struktur pastinya ada rotor dan stator. Jadi sebelum masuk ke rotor dan stator dulu, kita harus tahu dulu nih kalau pembangkitan tiga fasa itu ternyata sering banget digunain pada transmisi dan pendistribusian daya. Nah, kenapa sih digunain? Karena sebenarnya lebih ke memperhitungkan segi ekonomis dan juga optimalisasi si sistem listrik yang digunakan. Jadi kalau misalkan pakai tiga fasa tuh jauh lebih optimal untuk sistem transmisi dan pendistribusian daya dibanding penggunaan satu fasa doang gitu. Nah, di sistem pembangkitannya juga itu agak sedikit beda nih kalau misalkan di eh, generator tiga fasa, di generator satu fasa dapat dilihat kalau misalkan di sini ada ada stator, sini ada stator, terus di sini ada rotor juga yang diem. Eh, sorry, ini ada rotor yang bergerak, terus ini ada stator yang diem. Jadi rotor itu gerak, stator itu diem, statis kan. Kalau rotor kan dinamis gitu, bergerak gitu. Terus kalau di generator juga sama, ini ada rotor juga, di sini ada stator juga. Nah, bedanya adalah kalau misalkan di generator satu fasa, kita ngelihat bahwa kabel kopernya itu cuman ada di dua pol yang berbeda. Jadi ini ada north sama south. Terus nanti eh, biasanya tuh kalau satu fasa tuh ada dua pol, pasti ada dua pol. Jadi karena ini cuma ada dua pol, makanya ada satu fasa doang. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini kabelnya itu terhubung di enam pol yang berbeda. Jadi ada A, C aksen, B, A aksen, C sama B aksen. Dan dia juga ada kabel netralnya. Nah, kabel netral ini nanti gue jelasin di selanjutnya karena ini lebih ke konfigurasi penggunaan si pembangkitnya. Nah, di generator ini kita lihat di satu fase aja lah ya, ada gambarnya soalnya. Di rotor itu dia punya medan magnet. Nah, medan magnet ini itu ada beberapa posisi nih. Ada posisi minimum, terus di sini ada posisi netral, sini ada posisi netral nih. Terus di sini ada posisi maksimum. Jadi di sini maksimum. Jadi ketika medan magnetnya polnya ini ngelewatin si posisi minimum ini, dia bakal tegangan yang dikeluarinnya minimum. Makanya kenapa di tegangan yang dibangkitkan itu fluktuatif. Jadi karena yaitu nanti dia ngelewatin ini dulu, terus habis itu nanti ngelewatin ini juga, terus nanti ngelewatin netral yang nilainya hampir nol gitu, bahkan sampai nol. Jadi dia bakal berubah-berubah, kadang maksimum, kadang minimum, kadang nol juga gitu. Nah, itu kenapa kita dalam sistem transmisi dan pendistribusian daya itu kita milih generator tiga fasa karena yang ketika salah satunya nyentuh titik netral karena ada beda sudut fasa yang tadi gue bilang sebelumnya, maka nanti yang lain bisa ngecover. Jadi ketika yang nol ada salah satu ada yang nol, yang lain bisa ngecover, ada yang minimum juga ada yang maksimum. Terus nanti ketika yang minimum berarti nanti ada yang maksimum, ada yang netral juga. Jadi saling menyeimbangkan lah, saling ngebalancing antara satu fasa dengan fasa yang lain. Gitu. Lanjut, di pembangkitan itu
ada rangkaian tiga fase namanya. Nah, rangkaian tiga fase ini ada struktur umumnya. Jadi ada sumber tegangan, ada jalur fasa, ada bebannya juga. Nah, sumber tegangan ini kebagi jadi dua. Ada sumber konfigurasi delta, ada konfigurasi Y namanya. Nah, di beban juga sebenarnya ada. Itu ada konfigurasi delta sama konfigurasi Y. Tapi nanti kita masuk itu di bagian nanti di tahap ketiga yaitu tahap beban. Nanti kita masuk ke sumber tegangan dulu nih. Nah, di sumber tegangan ini bedanya adalah ketika dia sumber tegangannya konfigurasi delta, ujung-ujung sumber itu akan dihubungkan secara seri dengan yang lain dan membentuk loop segitiga yang tertutup. Nah, dapat lihat kalau misalkan dia loop tertutup dalam bentuk segitiga dan kalau di Y ini beda nih. Jadi setiap ujungnya itu akan dihubungkan dalam satu node yang sama dan dia akan dikeluarkan sebagai jalur netral. Nah, ini nanti ada fungsinya keren banget nih. Terus yang lain, jalur yang lain itu bakal dihubungkan langsung ke fasanya, langsung keluar gitu. Beda dengan yang ini, dia bakal hubung dengan yang lain dulu baru keluar gitu. Tapi nanti setiap ini itu punya manfaatnya lah, karena pasti eh, dia nggak bakal dibuat kalau misalkan nggak ada alasannya. Nah, manfaatnya apa sih, Bang? Ini manfaatnya. Jadi kalau di sumber delta, dia itu bisa lebih tahan sama ketidakseimbangan beban. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika dia bebannya unbalance, nanti ada jenis beban juga, dia ada balance, ada unbalance. Nanti kalau misalkan ketidakseimbangan beban, bebannya nggak seimbang nih, delta tuh lebih cocok. Karena dia juga bisa bekerja meskipun salah satu fase terganggu. Namanya open delta. Kondisinya namanya open delta. Jadi ketika ini rusak nih, kita bisa langsung ngonekin ini, langsung bikin jalur baru ke sini dan tidak mengurangi jumlah fasenya karena jumlah fasenya itu tetap eh, tiga, satu, dua, dan tiga. Beda dengan Y. Kalau Y ini ketika salah satu yang rusak, dia bakal langsung koneksinya putus dan nggak bisa disambung dong dari yang lain. Jadi dia langsung berkurang dari awalnya tiga fasa atau nggak berapa fasa, terus langsung berkurang dari sebanyak yang jumlah yang rusak jadi dua fasa gitu. Beda dengan delta yang tetap bisa mempertahankan jumlah fasanya walaupun tegangan maksimum atau nggak tegangan optimal itu bisa berkurang karena pembangkitnya cuma dua nih, karena fasa yang optimal cuma dua gitu. Dia juga sering digunakan untuk daya besar dan distribusi lokal karena arus pada sumber, arus pada sini itu jauh lebih kecil dibanding pada fasanya. Nah, ini cocok banget buat daya besar dan distribusi lokal. Nah, tapi masalahnya adalah karena dia itu saling terhubung, sumber sumbernya dia tuh nggak bisa dipisah. Dia tuh nggak bisa melayani satu beban fasa. Beda dengan Beda dengan sumber Y. Kalau sumber Y ini dia bisa melayani tiga fasa maupun satu fasa karena yang tadi gue bilang sebelumnya bahwa dia tuh kepisah-pisah sumbernya. Beda sama yang delta yang kesambung semuanya. Kalau ini kepisah-pisah nih bisa dicopot terus masukin ke rumah lu gitu. Rumah lu lah. Nih. Jadi ini bisa lebih fleksibel lah. Dia juga cocok buat penyaluran daya jarak jauh karena tegangan pada fasa itu lebih rendah. Jadi isolasi jauh lebih ringan nih buat mastiin keamanan di fasanya. Dan juga dia juga punya arus netral. Sorry, ini saluran netral maksudnya. Saluran netral ini buat apa sih Bang? Buat pembuangan arus berlebih. Jadi kalau misalkan nanti ada arus berlebih dari sistem karena bebannya nggak seimbang gitu, dia bisa lari ke sini, terus nanti bisa dibuang ke grounding. Bisa juga langsung langsung lari ke sini, bisa buang ke grounding gitu. Jadi jauh lebih aman dibanding delta karena kalau di delta itu biasanya kalau ada arus berlebih, misalkan masuk dari beban unbalance, masuk, terus habis itu ntar dia bakal muter, 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 muter dan langsung ke dispersi sebagai panas. Jadi overcurrentnya bakal muter terus, nanti habis, nanti ke dispersi jadi panas energinya. Jadi bukan listrik lagi bentuknya. Tapi agak bahaya karena nanti ya lu tau lah panas. Jadi kalau Y kan langsung ke grounding, langsung ke tanah gitu, langsung selesai masalahnya. Gitu. Jadi ada plus minus sendiri lah. Lanjut ke bagian pembangkitan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalkan rotor itu kan bergerak nih, dia itu bisa ke kanan dan juga ke kiri. Kita nggak mau dong kita punya eh, dua pembangkit, tiga pembangkit gitu yang saling berhubungan, tapi bedanya muternya beda-beda nih. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah itu nggak optimal sama sekali. Jadi kita ngilanginnya gimana? Yaitu dengan penggunaan sequence yang benar.
Nah, penggunaan sequence ini itu kebagi jadi dua, yaitu positive sequence, ada negative sequence. Jadi, sebelumnya nih kita masuk dulu nih, sequence itu bakal menunjukkan arah rotasi medan putarnya, apakah RST atau RTS. Nah, kalau positive sequence, itu dia FA dulu. FA dulu, pasti FA dulu yang pertama buat muter rotornya, terus abis itu langsung FB. A, B, langsung C terakhir. Jadi muternya ke arah searah jarum jam. Nah, kalau negative sequence itu kebalikannya. Jadi A dulu pasti dia tuh berlawanan. Jadi C dulu baru B. Jadi ada perbedaan antara positive sequence dan negative sequence. Kita nggak mau kalau pembangkit itu nggak ada penunjuk arahnya, penunjuk arahnya yang standar lah. Kayak salah satu pembangkit bilang kalau misalkan searah jarum jam positif, tapi yang lain kalau berlawanan positif gitu, kita kan bakal recok lah. Jadi kita bikin standarisasi bahwa positive sequence itu searah jarum jam dengan arah putaran RST atau ABC, kalau negatif itu RTS atau ACB gitu. Lanjut di pembangkitan yang tadi gue bilang kalau misalkan pembangkitan itu ada sumber dan tegak, sumber dan beban yang mempunyai dua jenis yaitu Y dan delta. Maka itu ada dua pangkat dua jenis atau sebanyak empat yaitu ada YY, ada Y delta, ada delta delta sama delta Y. Ini nanti dulu, lu ingatnya nanti dulu ini aman. Ini eh, jangan terlalu dipusingin dulu, ini jangan terlalu dipusingin dulu. Yang penting adalah lo harus ingat bahwa di Y connection, E-line-nya itu bakal sama dengan E-phase. E-phase itu I sumber ya, I kumparan inilah. Kenapa? Karena ingat, I itu adalah jumlah muatan yang lewat pada satuan waktu. Karena kita nganggap jalur line ini lossless, maksudnya nggak ada beban, nggak ada hambatan, maka muatan dari sini ke sini itu bakal sama dengan dari sini ke sini. Maka E-line itu bakal sama dengan E-phase. Tapi V-line yang mengukur titik dari sini ke sini itu bakal beda dengan V-phase karena titiknya beda nih. Dia kan ada yang lewatin kumparan dulu, ada yang enggak nih. Tapi kalau ini kan lewatin nih, kalau ini kan enggak nih. Beda kan nilainya, makanya V-line-nya itu bakal akar 3 V-phase. Jadi V-phase itu bakal lebih kecil lah dibanding V-line-nya. Tadi seperti yang gue bilang, tegangan pada sumbernya itu bakal jauh lebih kecil dibanding tegangan pada lainnya gitu. Terus habis itu di delta beda nih. Kalau delta itu kan di V-line sama dengan V-phase. Kenapa? Karena kita lihat bahwa V-line itu misalkan V-line, V-line, kita mau ngitung V-phase AB. Nah, itu kan dari node ini sama node ini sama ternyata dengan V-line-nya karena V-line-nya ternyata di sini dan di sini dan ingat bahwa ini kita anggap lossless jadi ini bakal sama nilainya karena titik pembandingnya itu sama beda dengan E-line-nya kalau E-line dia kan ngukur dari sini itu muatan lewat terus langsung ke sini itu E-line nah E-phase itu kan di sini jadi beda dong, karena dia ngelakuin kumparan dulu, terus habis itu nodenya juga beda. Jadi makanya E-line di Delta Connection itu akar 3 dari E-phase. Nah itu dulu yang harus diingat, karena nanti implementasi ini itu bakal digunain ke sini. Sebagai konfigurasi YY, Y delta, delta delta, delta Y, dan ya rumus-rumus inilah. Karena kita lihat di delta Y misalkan nih, delta Y phase voltage-nya atau tegangan fasanya eh, atau enggak di Y delta itu sama dengan V phase. V phase ya karena phase voltage kan V phase kan sebenarnya. Terus tapi kalau di delta Y itu di phase current-nya atau apa IP-nya, E phase-nya itu bakal sama dengan IL nih, IL sama nih. Terus habis itu kalau misalkan di delta Y itu juga di line voltage-nya IP apa namanya VL-nya, VL-nya, V line-nya itu bakal dengan bakal sama dengan V phase-nya seperti yang tadi gue bilang sebelumnya. Jadi ya ini penggunaannya bakal di sini gitu. Oke, lanjut. Nah, di beban nih, tadi kan gue dibilang udah mention sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan di beban tuh ada dua jenis, ada beban simetris, ada beban asimetris. Tahu dari mana sih, Bang? Tahu dari
kita lihat bebannya nih. Jumlahnya sama nggak? Sesimpel itu. Kalau jumlahnya sama, simetris langsung. Simetris. Simetris, sorry jelek banget. Tapi kalau bebannya beda nih. Lihat, bebannya beda. Ada yang 8 min J6, ada yang 10 ohm doang, terus ada yang 4 min J3. Bebannya beda kan? Nah, ini namanya beban asimetris atau unbalanced demand, unbalanced load, sorry. Gitu. Sesimpel itu ngelihat jenis bebannya. Terus habis itu lanjut masuk ke konversi beban. Nah, kita pengen dong bahwa kita pakai konfigurasi yang paling gampang. Maksudnya dalam tanda kutip paling banyak samanya. Ada same as line current, terus ada same as phase voltage juga gitu. Dibanding tuh pakai yang Y delta nih, gak ada yang sama nih. Jadi lu harus hitung semuanya. Jadi kita pengen ubah konfigurasinya ke yang paling gampang dan paling gampang dihitung gitu. Itu caranya ada, yaitu pakai konversi beban. Jadi kalau delta ke Y itu konversi bebannya kalau gue bilang pakai rumus capit-capit. Maksudnya adalah delta ini kan ada RAC, RAB, sama RBC. Y ini ada RA, RC, RB. Kalau misalkan lu ini disatuin ke sini, terus lu pengen nyari misalkan RA deh. Ini kita mau nyari RA nih. RA, RA. Maka RA ini dicapit sama siapa? Ternyata RA ini dicapit sama dua. RAC sama RAB. Maka RAC itu dikali sama RAB, terus dibagi dengan totalnya. Itu cara gampangnya ya. Cara gampangnya adalah lu bikin, terus cari yang capit siapa, dikali, terus dibagi sama totalnya. Total dari deltanya berapa. Terus begitu juga RAB, RB ini, RB nih, RB. Dia dicapit sama RAB sama RBC, dikali kan RAB sama RBC, dibagi dengan totalnya. Begitu juga RC, dan begitu juga kalau misalkan lu mau pakai konfigurasi lain gitu. Maksudnya soal lain gitu. Nah, kalau Y ke delta ini agak beda nih. Kalau Y ke delta ini, eh misalkan eh ada rumusnya. Jadi, lu bisa pakai, lu juga bisa mahamin atau enggak hafalin terserah sesuai gaya lu aja. Jadi, kalau misalkan Y ke delta, itu kan agak beda sama ini. Jadi, harus sedikit inget lah. Contoh kalau misalkan mau nyari RAB di sini, RAB, dia RA dulu dikali RB, terus dikali RC, RB dikali RC, terus RA di RC dikali RA, atau enggak RA dikali RC sama aja. Jadi RA dikali A RB, terus ditambah RA dikali RB dikali RC, ditambah RC dikali RA, dibagi hambatan di depannya maksudnya. Jadi kalau RAB nih, kalau RAB kan dia tuh hambatannya di sini kan. Jadi di depannya siapa? RC. Berarti nanti dibagi dengan RC. Contoh kalau misalkan lu mau nyari RBC, lu nyari di sini nih. Depannya siapa? RA ternyata. Ya udah berarti nanti ini diputerin dulu dikali terus habis itu dibagi dengan RA. Begitu juga untuk RC. Ini buat apa sih emangnya buat ditukar-tukar? Seperti yang gue mention sebelumnya, ini biasa dipakai buat optimalisasi penghitungan nantinya. Contoh, kalau misalkan di sebelumnya, lu lihat kan ini ada delta-delta nih. Wah, kalau delta-delta, lu lihat di sini. Yang sama itu cuman phase voltage doang. Kita mau yang ini dong, dua nih yang sama nih. Gampang hitungnya. Makanya kita ngerubah beban ini ke Y. Jadi ini pakai rumus yang ini, rumus capek-capek, terus pakai ubah ke Y, terus habis itu langsung delta Y. Gampang dong, lu bisa ternyata phase current-nya sama dengan line current. Terus habis itu line voltage-nya dengan sama sama dengan phase voltage. Jadi perhitungannya jauh lebih cepat gitu. Nah, di beban juga ini harusnya masuk ke rumus daya untuk seluruh tiga fasa. Itu ada tiga yang lo harus ingat. Itu P total. P total itu daya yang mengalir seluruh di sistem tiga fasa. PP itu daya yang mengalir pada satu fasa. Itu bisa beda. Nanti kita jelasin ya. Dari P total ini bisa dihitung 3 PP. Tiga daya fasa. Tiga daya per fasa. Kalau dayanya sama semua. Jadi ininya balance, terus nggak ada beban di line-nya juga sama semua gitu. Kalau sama semua, sesimpel lu kali tiga aja per daya per fasanya. Daya per fasa ngitungnya gimana? 3 VP, V-phase dikali IP atau E-phase, I-fasa. Jadi 3 kali V-phase dikali E-phase dikali cos theta. Cos theta itu besaran sudutnya. Nanti kalau misalkan ternyata kita nggak punya phase nih, ya udah kita pakai VL.
Nah, VL ini tapi ada perubahannya, ada akar tiga. Ingat, jadi ada eh, konfigurasi kalau face ke VL tuh bakal berubah jadi ada akar tiganya ini gitu lah. Jadi lu bisa eh, pakai rumus ini kalau misalkan diketahuinya VL doang gitu. Ini juga bisa lu eh, rubah-rubah tergantung konfigurasinya. Kan tadi gue bilang kalau misalkan di Delta itu VL itu bisa sama dengan VFace. Nanti lu bisa ubah di sini misalkan VL itu bisa jadi VFace gitu. Jadi ini bisa diubah-ubah, bisa lu apa ya? Kayak bebas lah, tergantung dari asal sesuai dengan konfigurasi Delta sama Y ini. Jadi yang paling penting itu mengingat ini. Kalau misalkan di Delta itu VLAN sama dengan V-Phase, kalau di Y itu V E-line itu sama dengan V E-Phase gitu. Terus habis itu karena ini rumus dayanya, terus nanti P total ini kalau beda-beda itu bisa dihitung satu-satu. PI itu VAN, V line, V phase, VAN itu dikali IA dikali E line. Terus PB itu VBN, V-Phase dikali IB, E-line. Terus habis itu kalau PC itu VCN itu V-Phase C itu dikali sama IC apa E-line-nya. Jadi ini kalau beda-beda nih, kalau misalkan ini beda, ini beda, ya udah lu harus hitung satu-satu, baru di total, terus nanti jadi P total yang merepresentasikan nilai yang mengalir di seluruh sistem tiga fasa yang kita punya. Mungkin sekian dulu pembahasan sistem tiga fase kali ini. Gua Fadlin Alwan Hanafi Adibrata dengan kode ASLAB FN mengucapkan terima kasih dan semangat untuk kalian semua. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi.